Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Aliafi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum bagaimana cara kerja routing statik. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dari routing statik itu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja statik ini ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, lalu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing dan admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melakukan paket data yang ada pada jaringan. Sini juga ada beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Oke, kita langsung ke percobaan saja. Oke, sini ada 3 router di mana pada router 1 itu terdapat 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Sedangkan router 2 ini terdapat 1 PC, yaitu PC 3. Nah, untuk router 3 ini ada 2 server, yaitu server 1 dan server 2. Oke, sebelum kita melakukan simulasi atau percobaan, kita isi PC terlebih dahulu. Ini sudah saya isi semuanya. Bisa kita lihat pada PC 1 di IP configuration sini sudah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya yaitu akhirnya 192. Juga ada default gateway yaitu 192.168.1.102. Lalu kita cek pada PC2. PC2 memiliki IP address 192.168.1.165, lalu subnet mask-nya 255.255.255.192. Lalu memiliki default gateway yaitu 192.168.1.126. Oke, lalu PC3 sama, memiliki IP address 192.168.1.253. Lalu subnet mask-nya kita setting 255.255.255.128. Lalu default gateway-nya itu 192.1.168.254. Setelah itu kita ke server 1. Di server 1 ini memiliki IP address 33.33.33.1 dan subnet mask-nya yaitu 0. Lalu default gateway-nya itu 333.333.333.3. Sedangkan pada server 2 kita lihat kita sudah setting 43.43.53.1, lalu subnet mask-nya itu 0, lalu default gateway-nya itu 43.43.43.3. Lalu kita cek router. Sini pada flash internet 0, kabel yang menuju PC 1. Ini kita sudah setting IP-nya yaitu 192.168.1.62. Subnet mask-nya itu .192.
Iya, jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu ya. Ini. Ini yang nyambung PC 2 sama, cuma ini aja, terakhirnya aja. Lalu di setting serial 2, ini kita gunakan IP address 12.12.12.1. Nah, satu ini adalah kita setting di router 1. Makanya belakangnya ini 1. Sedangkan di serial 3, kita lihat juga ini 13.13.1. Sedangkan samping mesnya itu titik 0. Jangan lupa kita on-kan juga. Lalu kita lihat di router 2, pada versi Ethernet 0 yang nyambung pada PC 3, ini memiliki IP address 1.254. Sedangkan samping mesnya itu 1.128. Jangan lupa kita on-kan juga. Nah, karena ini memiliki satu PC, jadi kita menggunakan flash Ethernet 0 saja. Lalu pada serial 2, ini nyambungnya ke router 1. Kita nyambungnya ke router 2, maka ini akhirannya kita kasih 2. Lalu router 3 sama router 3. Tapi harusnya kita buat 33.33.33.3. Lalu pada serial 20-nya ini titik 3 dan samping kemasnya itu 255 255 255 titik 0. Oke, setelah kita on kan sudah IP address kita sudah kita atur, kita bisa melakukan itu apa? Kita harus ajari dulu routernya karena kalau gagal, karena kalau tidak diajari itu dia akan gagal. Jadi dia bisa ke router 1, ke 2, ke PC 3, tapi tidak bisa kembali lagi ke PC 1 gitu. Jadi kita harus ajari dulu agar tidak gagal. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu pada router 1 yaitu statik. Nah, ini kita sudah ajarkan IP address-nya 192.168.1.128. Lalu di gateway-nya itu 12.12.12.12.2. Lalu yang halaman 2-nya itu 33.33.33.0 dengan gateway-nya 13.13.13.3. Pada halaman ketiga juga 42, 43, 43, 43.0, 13, 13, 13.3. Setelah itu kita juga cek pada router 2, kita ajari juga. Nah, di router 2 juga sama, 192.168.1.0, lalu gateway-nya itu 12.12.12.12.1 dan seterusnya ini. Lalu pada router 3, saya sudah setting 2 alamat. Nah, ini alamatnya sama. Ini sama kedua ini. Oke, setelah sudah kita cari, kita bisa lakukan prakteknya langsung. Untuk prakteknya kita menggunakan buku praktikum, yaitu ini. Nah, sorry.
Nah, ini buku praktikumnya. Kita lihat. Itu yang pertama itu kita kirim simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita mode ke simulasi dulu, lalu ke ICMP ini kita centang. Setelah itu kita lakukan mode simulasi dari PC1 ke PC2. Oke, kita play. Oke, kita next lagi, next lagi. Berhasil ke PC2. Lalu kita next lagi. Nah, berhasil sampai kembali. Berarti untuk percobaan pertama ini berhasil. Lalu lanjut ke percobaan kedua, yaitu PC1 ke PC3. Kita coba lagi. PC1 ke PC3. Kita play. Set. Kita next lagi. Kita next lagi. Nah, ini berhasil menuju ke PC3. Melewati router 1 dan router 2. Setelah itu dia akan kembali lagi ke PC1. Melewati yang sama. Nah, nah, pada percobaan kedua juga berhasil. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu dari PC1 ke server 1. Oke, PC1 ke server 1. Coba kita play. Oke, melewati router 1. Habis itu ke router 3. Lalu ke server 1. Lalu kembali lagi ke router 3. Kembali lagi ke router 3. Kembali lagi ke router 1. Dan kembali lagi ke PC1. Jadi pada percobaan ketiga ini juga berhasil. Lanjut ke percobaan keempat, yaitu dari PC1 ke server 2. Oke, PC1 ke server 2. Oke, kita play. Oke, melewati router 1. Oke, melewati router 3, langsung ke server 2. Setelah itu kembali lagi ke router 3 dan ke router 1. Dan kembali lagi ke PC1. Oke, jadi pada percobaan keempat juga berhasil. Lanjut ke percobaan kelima, yaitu dari PC3 ke PC1. Kita reset simulation dan kita delete. Dari PC3 ke PC1. Oke, PC3 ke PC1. Oke, kita coba play. Oke, melewati router 2. Setelah itu ke router 1. Lalu kembali lagi ke PC1. Setelah itu kembali lagi ke router 1 dan router 2. Lalu kembali lagi ke PC3. Pada percobaan kelima juga berhasil, teman-teman. Kita lanjut ke percobaan ke-6, yaitu PC3 ke PC2. PC3 ke PC2, kita mulai saja langsung ya, biar tidak lama-lama. Oke, melewati router 2, saya dulu router 1, dan sampai ke PC2. Setelah itu kembali lagi ke router 1, router 2. Pada percobaan ke-6 juga berhasil dilakukan. Lanjut ke percobaan ke-7, yaitu dari PC3 ke server 1. Kita coba.
Dari PC3 ke server 1, kita mulai saja langsung. Oke, melewati router 2, melewati router 3, dan ke server 1. Setelah itu kembali lagi ke router 3 dan router 2, lalu kembali lagi ke PC3. Oke, kita percobaan ini juga berhasil. Kita lanjut ke percobaan setelahnya. Kita lanjut ke percobaan yang lain, yaitu dari PC3 ke server 2. Oke, kita coba PC3 ke server 2. Apakah berhasil? Kita coba play. Melewati router 2, melewati router 3, dan masuk ke server 2. Setelah itu kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, dan ke PC3. Kita percobaan ini juga berhasil. Kita next percobaan. Next percobaan yaitu PC, server 1 ke server 2. Oke, kita coba. Dari server 1 ke server 2. Oke, kita play ya teman-teman. Kita langsung masuki ke router 3. Setelah melewati router 3, baru langsung ke server 2. Lalu kembali lagi ke router 3 dan berhasil dilakukan. Oke, lanjut ke percobaan setelahnya, yaitu server 1, server 1 ke PC1. Oke, server 1 ke PC1. Kita play, kita lihat ya. Oke, ke router 3, lalu ke router 1, setelah itu ke baru PC1. Habis itu kembali lagi ke router 1, router 3, dan server 1. Oke, pada percobaan ini juga berhasil. Kita next percobaan, yaitu server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita coba lihat. Oke. Oke, berhasil. Oke. 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 Oke, sini juga berhasil ya teman-teman, dari server 1 ke server 2. Kita lanjut ke percobaan terakhir kayaknya. Oh ya, percobaan terakhir dari server 1 ke PC3. Oh, sorry. Dari server 1 ke PC3. Oke, kita play. Oke, melewati router 2, langsung masuk ke tujuannya PC3. Setelah itu kembali lagi ke router 2 dan router 3 dan ke server 1. Percobaan juga berhasil dilakukan. Pada percobaan yang ada di buku praktikum ini, semua berhasil dilakukan. Setelah itu kita bisa ke mode real time. Habis itu kita juga bisa mengecek komunikasi apa saja yang dilakukan PC1 terhadap semuanya. Kita bisa cek menggunakan reset. Kita coba saja ke PC1 ya. Reset. Satu sembilan dua titik 168.1.65. Kita lihat di PC2. Oh, jadi dia dari router 1 langsung ke router 2. Langsung ke PC2 ini. IP address-nya PC2. Kita juga bisa lihat dari PC1 ke PC3 menggunakan reset 192.168.1.253.
Nah, ini dari PC 1 ke PC 3. Yaitu dia melewati router 1, router 2, dan baru lanjut ke PC 3-nya. Ini 12-12 ini. Oke, setelah kita cek semuanya, terus habis itu kita, oke, setelah cek simulasi kita mode real time lalu melakukan tracing arah seperti poin 3 lalu amati hasil. Oke, kita cek PC 2 sekarang ya. Oke, kita cek PC 1 ke server 1 dulu lah. Oke, ini PC 1 ke server 1, yaitu, nah, ini juga berhasil dilakukan. Kita coba ke PC 1 ke server 2 ya. Server 2 yaitu 434343.1. Oke, pada PC 1 juga komplit semua, kita sudah cek. Habis itu kita coba ke PC 3. PC 3 ke PC 1. Titik PC 1-nya itu 1 ya. Nah, betul. Kita lanjut juga dari PC 3 ke PC 2. PC 2 itu 65. Benar. Oh ya, oke. Ini juga sudah kita amati juga dari PC 3 ke PC 2. Oke. Setelah itu kita cek lagi dari PC 3 ke server 1. Oke. PC 3 ke server 1. Ini juga benar. Lalu coba ke ini melewati router 2. Habis itu ke PC router 3. Ini router 3-nya. Habis itu ke server 1. Server 1-nya. Kita lanjut ke PC 3 ke server 2. Ini dari PC 3 ke server 2. Dia melewati router 2, ini router 2. Router 2 ya. Router 3 lalu server 2. Ini server 2-nya. Oke, pada PC 3 juga kita cek semua sudah selesai. Oke, lanjut pada server 1. Kalau sudah selesai sih. Oke, sekarang lanjut ke server 1 ke server 2. Reset server 2-nya. Oke, lanjut dari server 1. Server 1 ke berapa ya? Ini melewati router 3, habis itu baru ke server 1. Server 2, sorry. Kita coba lagi dari server 1 ini
ke PC1. Oke, dia melewati router 3, router 1, baru ke PC1. Kita coba lagi reset ke PC2, yaitu oke, ini juga melewati router 3, router 1, baru PC2. Kita coba lagi ke PC3. Nah, ini baru langsung. Oh, 254, 253, sorry. Oke, setelah kita cek semua, bahwa kita pastikan percobaan semua ini, mana ya? Percobaan semua ini itu berhasil dilakukan. Jadi rute statik ini cocok digunakan untuk jaringan kecil yang tidak sering berubah, meski perlu konfigurasi manual. Nah, pada cara ini juga memberikan kontrol penuh pada jalur data. Jadi kita bisa setting alamatnya sendiri, tidak langsung otomatis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.